Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tiara Faikotur Rohmah. Kali ini saya akan memaparkan mata kuliah Ulumul Hadis mengenai materi hadis mutawatir, hadis ahad, dan juga skema sanad. Oke, yang pertama langsung saja mengenai hadis mutawatir. Apa sih itu hadis mutawatir? Kata mutawatir merupakan isim fa'il dari asal kata tawakoro yang berarti berturut-turut. Sedangkan menurut istilah hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak yang mustahil secara kebiasaan untuk bersangkongkol sepakat untuk berdusta. Maksudnya, para periwayat hadis mutawatir ini sangat tidak mungkin untuk sepakat berdusta mengenai hadis yang mereka riwayatkan tersebut. Nah, hadis mutawatir memiliki 4 kriteria, yaitu diriwayatkan oleh perawi dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, ada jumlah banyak ini ada di setiap tingkatan. Yang ketiga, secara kebiasaan banyaknya perawi ini mengindikasikan mustahilnya untuk bersepakat bohong atau berdusta. Yang terakhir, sandaran kandungan hadisnya berdasarkan sesuatu yang dapat diindra oleh panca indera. Contohnya dengan ro'aitu, sami'tu, dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini ada klasifikasi hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi, apa sih itu hadis mutawatir lafzi? Hadis mutawatir lafzi ialah lafaznya yang terkenal dengan teks yang sama atau riwayatnya dengan satu redaksi dan perawinya banyak di setiap tingkatan. Seperti hadis berikut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Hadis ini diriwayatkan oleh sekitar 79 sahabat dan terus-menerus bertambah pada generasi di bawahnya. Mutawatir maknawi, lafaznya berbeda-beda, namun maknanya tetap sama. Perawinya banyak juga di setiap tingkatan. Misalnya dengan hadis tentang mengangkat kedua tangan saat berdoa. Hadis mengenai mengangkat kedua tangan saat berdoa ini terdapat lebih dari 100 hadis meskipun dengan lafaznya yang berbeda-beda. Nah, jadi itu maksudnya mutawatir maknawi ini lafaz hadisnya berbeda-beda. Nah, namun maknanya tetap sama, satu tujuan. Mengenai materi yang kedua yaitu ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad ini memiliki banyak berbagai macam hadis. Yang pertama ada hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur ialah diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Hadis aziz diriwayatkan oleh 2 perawi dan hadis gharib diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Nah, langsung saja yang pertama yaitu hadis masyhur. Marawahu salasatu fa aktsaru fi kulli tabaqatin malam nyebut. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi di setiap tingkatannya selama tidak mencapai batasan mutawatir. Ahli hadis memberi batasan mengenai perawi dalam hadis masyhur ini. Sekurang-kurangnya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Yang kedua ada hadis aziz. Marawahu isnani fi kulli tabaqatin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi di setiap tingkatannya. Ibnu Hajar berpendapat bahwa definisi hadis aziz hampir sama dengan hadis masyhur, hanya berbeda dari segi jumlah periwayatannya. Hadis aziz diriwayatkan oleh 2 orang perawi, sedangkan hadis masyhur diriwayatkan lebih dari 3 orang. Nah, selanjutnya yaitu ada hadis gharib. Mayan faridu biriwayatihi wahid au marawahu wahid. Hadis yang diriwayatkan oleh 1 perawi saja di salah satu tingkatannya. Hadis gharib dapat dibedakan menjadi 2 macam. Ada gharib mutlak dan gharib nisbi. Yang pertama, gharib mutlak yaitu gharib yang diriwayatkan hanya 1 orang periwayat. Misalnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendirian, kemudian diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bilal sendirian, kemudian begitu seterusnya. Setiap riwayat meriwayatkannya secara sendirian. Yang kedua ada gharib nisbi, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang salah satunya memiliki sifat yang berbeda-beda dengan sifat periwayat yang lain yang ikut meriwayatkan sifat itu. Terkadang berhubungan dengan kepribadian seperti sikoh, tempat tinggal, dan periwayatannya. Nah, yang terakhir mengenai materi skema sanad hadis. Ya, kita kan biasanya mendapatkan hadis itu yang pertama kali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
setelah itu beliau meriwayatkan kepada para sahabatnya, misalnya seperti Abdurrahman. Abdurrahman meriwayatkan kembali kepada Muhammad bin Sarir. Muhammad bin Sarir meriwayatkannya kembali kepada Hisham bin Husan, dan meriwayatkan kembali kepada Humaid bin Salamah, dan meriwayatkannya kembali kepada Musa dan Abu Daud. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.